Budaya Indonesia begitu kaya dan beragam, tidak hanya bahasa, pakaian adat, dan tradisi. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat masing-masing. Kontur dan cuaca tiap daerah sedikit mempengaruhi rumah adat, yang tentunya tanpa mengurangi estetika rumah adat tersebut. Di Aceh, rumah adat biasanya disebut dengan Rumoh Aceh. Rumoh Aceh menggunakan pancang-pancang untuk menyangga bangunan Rumoh Aceh. Rumah Aceh secara anatomi biasa memiliki 3-5 ruangan yang terdiri dari ruang depan dari Rumah Aceh yang biasa disebut dengan seramoke, merupakan ruangan yang memiliki luas memanjang tanpa pembatas. Kemudian ruangan ini memiliki fungsi sebagai ruang tamu dengan kondisi yang terbuka untuk pria dan wanita. Seramoke juga digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, mengaji, istirahat, tempat berkumpul keluarga, makan-makan ketika ada upacara adat atau pernikahan. Kemudian serambi tengah biasanya dinamakan dengan tungai. Ruangan tersebut merupakan ruangan bersekat yang berada di antara ruangan belakang dan ruangan depan. Pada ruangan ini dibagi menjadi 2 kamar yang saling berhadapan, yaitu Rumoh Inong atau rumah induk dan Rumoh Anjong. Untuk rumah inong merupakan kamar tidur yang digunakan oleh kepala keluarga, sedangkan rumah anjong merupakan kamar tidur yang digunakan khusus untuk anak-anak perempuan. Kemudian, ruangan belakang dari rumah Aceh ini disebut dengan seramolikut, yang merupakan ruangan yang berada pada bagian rumah paling belakang. Untuk ketinggian ruangan ini sama dengan ruangan depan, sekaligus ruangan ini tidak memiliki sekat pembatas. Di ruangan inilah keluarga penghuni rumah berkumpul. Selain itu juga sebagai ruangan makan, tempat para wanita melakukan berbagai kegiatan. Dalam ruangan ini, para wanita juga melakukan memasak, dan ruangan ini juga memiliki tempat untuk penyimpanan barang-barang milik keluarga. Di bagian terakhir ada tambahan sedikit, yaitu yang biasa diberi nama Rumoh Dapu atau dapur. Rumah adat ini kaya akan nilai filosofis dan estetis. Hal tersebut terlihat dari berbagai ornamen yang menghiasinya. Secara kasat mata, ornamen pada setiap rumah Aceh mungkin akan terlihat sama. Tapi jika ditelusuri, rumah Aceh yang satu dengan yang rumah Aceh lainnya akan berbeda pada ornamen rumah Aceh yang lain. Perbedaan tersebut konon menjelaskan daerah rumah Aceh tersebut berasal. Sementara untuk bagian pemancang yang menyangga bangunan rumah ini biasanya terdiri dari 16-24 batang kayu. Tinggi rumah Aceh pada umumnya sekitar 2,5 meter sampai 3 meter dari bawah tanah. Bagian bawah rumah ini disebut dengan yukme. Ini biasanya dipergunakan untuk memelihara ternak. Selain itu, pada bagian ini juga difungsikan para ibu untuk membuat songket. Di masa lalu, penyangga pada rumah Aceh berfungsi agar binatang buas tidak dapat masuk ke dalam rumah dan aman dari bencana gempa, longsor, dan banjir. Rumah Aceh merupakan rumah yang tanggap kebakaran. Rumah Aceh yang asli atapnya dibuat dari pohon rumbia. Sistem pemasangannya pun disusun berlapis-lapis dengan simpul khusus. Saat atap rumah terkena api, simpul talinya dapat diputus, dan saat tali diputus otomatis, atap rumah Aceh akan terlepas ke bawah, sehingga rumah Aceh dapat terselamatkan. Tangga dari rumah Aceh dipilih berdasarkan angka ganjil. Hal ini mengacu ke syariat Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai angka ganjil. Selain itu, masyarakat Aceh meyakini bahwa angka ganjil dapat membawa keberkahan bagi pemilik rumah. Pintu rumah Aceh dengan ketinggian 1,8 meter yang dimasukkan saat kita masuk ke dalam rumah yang agak membungkuk. Hal ini sebagai simbol bahwa tamu yang masuk ke dalam rumah Aceh harus menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Nilai-nilai Islami yang begitu melekat di masyarakat Aceh juga memberikan pengaruh yang cukup besar pada bentuk serta tata letak rumah Aceh. Salah satunya, rumah Aceh dibangun menghadap ke timur dan sisi belakangnya menghadap ke barat. Hal ini dikarenakan agar rumah selalu tetap mengarah ke kiblat. Di depan rumah Aceh terdapat guci untuk bersuci. Air ini digunakan bagi mereka yang akan masuk ke rumah Aceh. Tujuannya untuk menjaga kesucian rumah Aceh sebagai tempat keluarga dan tempat beribadah.
Sebagai simbol, orang yang menetap di rumah selalu menjalankan perintah agama. Rumah Aceh akan diwariskan kepada anak perempuan jika keluarga tersebut tidak memiliki gadis. Maka pada saat suami meninggal dunia, rumah Aceh tersebut akan dimiliki oleh istrinya. Dan jika anak perempuannya menikah, maka akan dibawa suaminya ke rumah Aceh milik istrinya.